Nama Ridwan Kamil di panggung politik tanah air saat ini sangat bercahaya. Karirnya melejit dengan cepat. Ia bahkan dianggap sebagai calon presiden Indonesia di masa yang akan datang. Tak hanya warga Jawa Barat, di luar wilayahnya kala ia memimpin, sosoknya pun dieluh-eluhkan. Seperti apa kiprah politiknya di masa sekarang? Berikut ini fakta sosok Ridwan Kamil, Cagup DKJ, bukan warga Jakarta. Kita mulai terlebih dahulu dari karir politik Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, menjadi salah satu kandidat di Pilgub Jakarta 2024. Bisa dibilang, karir politik Kang Emil cukup mulus. Ia terpilih sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018. Setelah itu, karena kepemimpinannya yang dinilai visioner dan inovatif, warga Jawa Barat memberi kepercayaan kepadanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2018-2023. Meningkatnya popularitas Kang Emil berbuah manis karena ia berhasil menarik sejumlah partai politik. Pada 18 Januari 2023, kala Golkar masih dijabat oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto, secara resmi Kang Emil pun diperkenalkan sebagai kader di kantor DPP Partai Golkar. Menjelang tahun politik, namanya pun sempat masuk 4 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dalam sejumlah survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas tahun 2023. Nah, singkatnya, Kang Emil memang tak maju di Pilpres 2024, namun ia menjadi ketua tim kampanye daerah Jawa Barat untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia bersedia menjadi ketua TKD Prabowo Gibran di Jawa Barat karena merasa berutang budi kepada Prabowo yang sudah menemukannya sejak menjadi wali kota Bandung. Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, Kang Emil berpotensi besar melaju menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ya, tahu sendirilah ya, parpol pendukung Kang Emil pemenang Pilpres 2024 lalu. Tak salah kalau ia sangat dijagokan menang. Ngomongin soal prestasi, selama masa kepemimpinannya, Ridwan Kamil sebagai gubernur di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Kang Emil telah menerima 555 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Kang Emil kala ia menghadiri West Java Festival 2023 lalu. Bahkan Kang Emil mengucapkan rasa syukur atas pencapaian Pemprov Jawa Barat selama masa periodenya. Di antara prestasi yang banyak itu, yang diketahui umum, yakni pada tahun 2021, Ridwan Kamil meraih penghargaan sebagai figur pemimpin daerah inovatif selama masa krisis pandemi COVID-19 dalam kategori Economic Recovery pada ajang Indonesia Award 2021. Lalu, Jawa Barat juga menerima penghargaan sebagai juara umum Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada tahun 2021. Waktu itu kontingen Jawa Barat mampu mempertahankan gelar juara umum dengan mengumpulkan 133 emas, 105 perak, dan 118 perunggu. Selaku Gubernur Jawa Barat kala itu, ternyata Kang Emil memang menargetkan Jawa Barat mempertahankan gelar juara umum PON. Tentunya perolehan juara umum di PON 20 Papua ini tak luput atas kerja keras para atlet. Berikutnya, Ridwan Kamil juga meraih penghargaan tingkat nasional Green Leadership Nirwasita Tantra 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Nah, perolehan prestasi selanjutnya yakni dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau Bapenda Jabar yang meraih peringkat ketiga sebagai perangkat daerah pemrakarsa terbaik TKKSD Award tahun 2022. Tak luput, Ridwan Kamil pun berhasil membawa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain itu, Ridwan Kamil juga membawa Pemda Provinsi Jabar meraih penghargaan internasional di sektor teknologi pada ajang Go Smart Award 2023 di Taipei, Taiwan. Lalu, Kang Emil pun berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu pemimpin pemerintah daerah terbaik dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan kategori jenis sertifikasi terbanyak periode 2020 hingga 2022. Prestasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meraih penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2022 sebagai provinsi terbaik pertama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini merupakan kali pertama Provinsi Jabar mencapai peringkat pertama setelah sebelumnya berada di peringkat kedua pada tahun 2021. Tentu saja, sebagai gubernur merangkap arsitek, Kang Emil juga banyak mendesain masjid, termasuk Masjid Raya Al-Jabar di Bandung. Masjid ini pernah viral karena desainnya yang keren dan unik. Nah, seiring kabar pencalonan Ridwan Kamil sebagai salah satu kontestan di Pilkada Jakarta 2024, harta kekayaannya pun turut menjadi sorotan. Dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta oleh Kim Plus, diketahui Ridwan Kamil terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK pada 29 Februari 2024 lalu untuk periode khusus akhir menjabat.
Dalam LHKPN-nya, Ridwan Kamil memiliki harta kekayaan sebesar 22,75 miliar rupiah. Sebagian besar hartanya berasal dari aset berupa bidang tanah dan bangunan. Rinciannya, Ridwan Kamil tercatat memiliki 21 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Bandung 19 aset, di Gianyar 1 aset, dan di Jakarta Selatan 1 aset yang sebagian besar hasilnya sendiri dan sisanya diperoleh dari hibah tanpa akta. Total nilai seluruh aset berupa tanah dan bangunan milik Kang Emil mencapai 17,86 miliar rupiah. Di samping itu, Kang Emil juga tercatat mempunyai 7 aset berupa alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp771.900.000. Seluruh aset kendaraan bermotor ini merupakan hasil sendiri. Aset kendaraan ini terdiri dari mobil Hyundai Santa Fe Jeep tahun 2017, motor Honda Beat Matic tahun 2017, motor Royal Enfield Classic 500 Battle Green tahun 2017, motor Kawasaki W175 tahun 2019, motor Honda CBR tahun 2019, mobil Wuling CVT listrik tahun 2022, dan motor Vespa Matic tahun 2022. Lalu Kang Emil juga mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp467.123.000, surat berharga senilai Rp880 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp5.932.016.760, dan harta lainnya senilai Rp157.065.509. Di luar itu, Kang Emil juga mengaku mempunyai utang sebesar Rp3,3 miliar. Utangnya nggak kaleng-kaleng ya, tapi pemasukannya juga nggak main-main. Mungkin kamu penasaran, kenapa sih Kang Emil tak lagi maju untuk 2 periode di Jawa Barat, melainkan beralih di Pilgub Jakarta? Nah, ternyata Kang Emil mengakui alasannya maju di Pilgub Jakarta 2024 karena ia diminta langsung oleh Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kata Kang Emil, ia diminta mengurusi Jakarta. Karena Partai Golkar satu koalisi dengan Gerindra, ya sudah, Kang Emil pun siap ditugaskan di Jakarta. Namun bagi Kang Emil sebetulnya ia lebih merasa nyaman jika kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Barat yang memiliki banyak keunggulan jika maju kembali di Jabar. Selain sebagai pejabat petahana, ia menganggap memiliki tingkat kepuasan publik yang tinggi. Nah, untuk mengingatkan kamu nih, Kang Emil berpasangan dengan Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang beranggotakan 14 partai, yakni Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, P3, Garuda, dan PKN. RK Suswono pun bakal berhadapan dengan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP dan Hanura. Lalu Dharma Pongrekun Kunwardana yang maju lewat jalur independen. Terakhir bicara soal suara rakyat Jakarta, ada satu momen di mana Ridwan Kamil mendapat sorakan. Momen tersebut terjadi kala Ridwan Kamil menyambangi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu 1 September 2024 lalu. Warga sekitar langsung berteriak "Hidup Anies" sewaktu Ridwan Kamil berkunjung ke area makam. Nah, adapun warga Jakarta yang berteriak nama Anies berasal dari ratusan ibu-ibu dan kaum pemuda. Ridwan Kamil hanya berlalu meninggalkan kerumunan. Sementara menurut Ridwan Kamil yang mengaku kehadirannya di makam Mbah Priok menjadi bagian dari perjalanan musafirnya menyambangi para habib dan ulama. Sebagai calon gubernur Jakarta yang menegaskan ingin memperkenalkan diri serta meminta doa dari warga dan para habib yang hadir. Nah, saat ditanya tentang keyakinannya untuk merebut suara dari pendukung Anies di wilayah tersebut, Kang Emil dengan tenang menjawab akan berusaha. Nah, gimana nih menurutmu? Layakkah Kang Emil memimpin Jakarta? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.